Saya mau di akhir hayat saya mau mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum saya meninggal, bukan dihias untuk dimakamkan. Karena saya percaya Allah sayang dengan saya, makanya saya dikasih ya cobaan demi cobaan. Mampu ndak iman saya? Selama 3 tahun nih suami kerja serabutan. Kadang kalau dapat kerjaan makanlah anak-anak, kalau ndak sampai kadang-kadang ndak makan, cuma minum air putih. Mungkin ndak ada seorang mama nengok anaknya mau hidup menderita. Jadi mama sarankan lebih bagus balik kayak dulu daripada kayak yang sekarang. Bukannya makin bahagia malah makin menderita. Ujian tuh bertubi-tubi. Tapi saya mantapkan hati dengan mama, insya Allah mak, semua ujian mampu saya hadapi tanpa saya harus berbalik kayak dulu lagi. Saya bilang يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teni, asal saya dari Kampung Setawar. Di Kampung Setawar tuh mayoritasnya Dayak, tidak ada orang Muslim. Saya mengenal Islam tuh pas saya kelas 1 SMP. Saya pergi dari kampung sekolah ke daerah Lengkenat, Jalan Sintang. Di situ setiap dengar orang azan tuh hati saya merasa tenang sekali. Nggak tahulah, mungkin hidayah kayak gimana, tapi pas setiap hari Minggu saya tuh kayak orang uring-uringan mau ke gereja, ndak ada semangatnya gitu. Tapi kalau setiap dengar orang azan tuh hati tuh merasa tenang. Udah saya lulus SMP, saya kerja di Pontianak. Dari Pontianak lah mengenal suami. Jadi suami pun pas agamanya Islam. Jadi dia nanya gimana, kita beda agama, jadi gimana kelanjutannya. Saya bilang saya udah mantapkan hati saya menjadi Muslim. Akhirnya 2007 saya menikah dengan suami, tinggallah di Pontianak sampai udah ada anak 3. Tahun 2020 suami mulai ndak kerja sampailah sekarang. Ya, pertama ketenangan hati, itu yang Teni rasakan. Bisa belajar sholat, mengaji. Alhamdulillahnya suami support. Karena saya percaya Allah sayang dengan saya, makanya saya dikasih ya cobaan demi cobaan. Mampu ndak iman saya? Itu aja saya pegang, insya Allah. Mungkin dengan kemantapan hati saya, mungkin saya di dunia dikasih kesusahan, menderita. Mudah-mudahan di akhirat surga balasan untuk keluarga saya. Itu aja. Kalau menerima sih kayaknya belum lah, soalnya mereka lagi keras dengan agama dia. Mungkin tidak ada seorang mama nengok anaknya mau hidup menderita. Jadi mama sarankan lebih bagus balik kayak dulu daripada kayak yang sekarang. Bukannya makin bahagia malah makin menderita. Ujian tuh bertubi-tubi. Tapi saya mantapkan hati dengan mama, insya Allah mak, semua ujian mampu saya hadapi tanpa saya harus berbalik kayak dulu lagi. Saya bilang karena saya mau di akhir hayat saya mau mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum saya meninggal, bukan dihias untuk dimakamkan. Insya Allah enggak, Teni tetap memegang agama Islam. Biarpun Teni tertatih-tatih belajar mengaji, insya Allah dengan ridho Allah, Teni mantapkan hati sampai akhir hayat Teni akan memeluk agama Islam. Biar cobaan kayak apapun menghadang kami sekeluarga. Nabi Muhammad adalah Rasulullah, tapi saya mau mengenal, memperdalam lagi Nabi Muhammad kita kayak gimana, karena saya baru bertatih-tatih mengaji, dari itulah saya belum memperdalam agamanya.
Mohon doanya untuk keluarga Teni, terutama untuk Teni supaya bisa menjadi yang lebih baik lagi dan istiqomah menjalani agama Islam. Semoga dengan ujian dan ujian terus melanda ke Teni, semoga iman Teni semakin kuat untuk menuntun agama Islam ini. Teni ini waktu itu dia ikut saya ngaji di rumah, sekaligus di PT juga ya. Iya. Ada ikut saya di PT itu berapa tahun yang lalu tuh? 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu dia ikut saya ngaji. Setelah itu hilang, enggak kabar-kabar, saya juga enggak tahu di kemana. Ya inilah dia selama ini kerjaan saya sebagai pengurus mualaf. Seperti inilah yang perlu kita bantuin. Mamanya, abang-abangnya mau ambil balik ke dia ke kampung, tapi tetap balik agamanya lagi. Dari itulah saya tidak mau mereka pulang ke sana supaya agama Islamnya tetap bisa bertahan. Dia udah terlanjur masuk agama Islam kan, udah masuk Islam, jadi kita harus perhatikannya seperti itulah. Kita mau perhatikan dengan mereka seperti itulah. Jangan sampai dia membalik agamanya lagi gitu bang. Kalau tidak kita bantu dia, siapa yang nolong dia lagi? Dia pun merasa tidak ada siapa-siapa kan. Akhirnya balik lagi sama keluarganya. Akhirnya agama ikut juga balik. Jadi tidak bisa menahankan agama Islamnya karena tidak ada siapa-siapa. Tugas saya itulah seperti ini. Kemarin dia nak bunuh diri sekeluarganya. Apakah saya biarkan? Tidak mau bantu dia. Anak yang mau pondok, anak yang kecil lagi mau sekolah. Apakah saya biarkan? Tidak mungkin saya biarkan dia. Banyak seperti ini, bukan hanya dianya aja. Masih banyak yang lain-lainnya. Mohon doanya semuanya, dukungannya, bantuannya, bantu doanya, supaya saya bisa terus berjuang untuk mualaf. Harapan Teni ke depannya, mudah-mudahan setelah anak-anak Teni mondok, dia memperdalam lagi agama Islamnya dan tidak akan terpengaruh dengan keluarga yang mau narik dia ke agama kita yang dulu. Karena pertama, agamanya dia makin memperdalam ilmunya. Kedua, karena biaya ekonomi. Karena selama 3 tahun ini suami kerja serabutan. Kadang kalau dapat kerjaan, makanlah anak-anak. Kalau enggak, sampai kadang-kadang enggak makan, cuma minum air putih. Sering waktu itu pernah kita ngajukan bantuan, kok yang lain bisa dapat bantuan, sementara saya tidak. Karena saya berpindah-pindah katanya. Kakaknya di Jalan Karet, sementara tinggal di Sungai Rengas. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء